Ada seorang penjahat bernama Saulus. Dalam kehidupannya menganiaya orang Kristen. Halo semuanya, berkah dalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Perkenalkan, nama saya Pasca dari Paroki Santo Petrus Kristologus BSD. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman yang saya kasihi, kali ini saya akan bercerita tentang kisah kitab suci yang sangat luar biasa. Kisah ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 9 ayat 1-19a yang berjudul Pertobatan Saulus. Hati Saulus berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Tuhan pun menjawab Saulus, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Akan tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Saulus sangat bingung dan ketakutan karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu teman-temannya seperjalanan menuntun Saulus untuk masuk ke dalam Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan kepadanya, "Mari, pergilah ke dalam kota dan carilah jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah seorang Yudas dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia membayangkan seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atas kepalanya supaya ia dapat melihat lagi." Tetapi Ananias menjawab Yesus, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kedengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang telah ia lakukan terhadap orang
kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia lalui oleh karena namaku. Maka pergilah Ananias dan masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri di jalan yang telah engkau lalui, telah menyuruh aku supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput dari matanya gugur, sehingga ia dapat melihat lagi. Saulus lalu menyadari kesalahannya, dan ia bertobat lalu dibaptis. Dan ia selalu setia kepada Tuhan. Nah teman-teman, dari cerita tadi kita diajarkan jika kita berbuat kesalahan, kita harus selalu bertobat. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Berkah dalam.